Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Aku Andini Komariani. Hai, aku Davi Mahaputra. Dan aku Ida Usnaini. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi dengan tema kategori e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan jual beli produk atau jasa melalui media elektronik yang didominasi oleh transaksi via internet. E-commerce mencakup berbagai kegiatan. Kegiatannya apa aja? Yaitu misalnya pemasaran produk, pembayaran, pengiriman barang, dan pelayanan pelanggan. E-commerce memungkinkan perusahaan dan pelanggan untuk berinteraksi secara online. Jadi, tidak perlu ketemu. Ini membuat proses transaksi lebih cepat dan lebih mudah karena pelanggan dapat membeli produk dan jasa tanpa harus meninggalkan rumahnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan 4 jenis e-commerce, yaitu yang pertama ada B2B, business to business. Yang kedua, B2C, business to consumer. Kemudian C2C, consumer to consumer. Dan yang keempat, C2B, consumer to business. Yang pertama ada B2B, business to business, yaitu adalah perusahaan membeli produk atau jasa dari perusahaan lain untuk digunakan dalam operasional mereka atau dijual kembali ke konsumen akhir. Contoh, sebuah perusahaan garment membeli bahan kain dalam jumlah besar dari sebuah produsen. Contoh e-commerce-nya adalah Electronic City, Lalali, dan BIS. Yang kedua ada B2C, yaitu business to consumer, adalah jenis perdagangan atau transaksi yang terjadi antara bisnis dan konsumen akhir. Dalam model B2C, perusahaan menjual produk atau jasa langsung ke konsumen akhir melalui toko fisik atau online. Contoh e-commerce dari jenis ini adalah Shopee, Lazada, dan Blibli. Consumer to consumer, jenis perdagangan atau transaksi yang terjadi antara konsumen akhir tanpa melibatkan bisnis atau perusahaan sebagai perantara. Konsumer akhir menjual produk atau jasa langsung ke konsumen lain biasanya melalui platform online. Contoh dari penjualan barang bekas atau baru, penyewaan akomodasi melalui platform jual beli di Facebook, OLX, Tokopedia. Yang keempat ada C2B, yaitu consumer to business, di mana transaksi yang terjadi antara konsumen akhir sebagai penjual dan bisnis sebagai pembeli. Dalam model C2B, konsumen akhir menawarkan produk atau jasa mereka langsung ke bisnis yang membutuhkan, biasanya melalui platform online. Contohnya, seorang fotografer independen menawarkan jasanya kepada perusahaan atau situs web pengeditan gambar. Contoh e-commerce, ada freelancer dan iStock. Perbedaan e-commerce dan marketplace. Kalau e-commerce itu, yang pertama dia itu situs online yang berdiri sendiri untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Kedua, dia itu membutuhkan biaya dan waktu yang cukup untuk membuat situs web jualan online. Yang ketiga, dia membutuhkan waktu untuk membangun pengakuan merek bagi pelanggan. Kalau marketplace, nah dia itu salah satu model e-commerce yang merupakan situs web pihak ketiga yang menyediakan beragam kategori produk dari berbagai penjual. Kemudian dua, dia tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar karena platform jualan online telah tersedia. Yang ketiga ada tidak perlu bersusah payah untuk membangun branding. Kesimpulannya, tren belanja online yang terus meningkat membuat keberadaan e-commerce semakin dibutuhkan. E-commerce telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sekarang memiliki lebih banyak pilihan untuk menjual produk mereka, dan media sosial telah membantu e-commerce untuk mencapai lebih banyak pembeli dengan biaya yang relatif rendah. Akan tetapi, sebelum terjun dalam bisnis online seperti ini, pastikan ketahui dulu kelebihan dan kekurangan e-commerce agar Anda lebih bijak dalam melakukan transaksi via e-commerce. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, dan semoga dapat dipahami. Matahari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh.
Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.